standar kan KRIS ya. Oh, KRIS, iya, yang iya. ditetapkan dalam peraturan presiden nomor 59 2024 terbitkan pada 8 Mei 2024 Mei. ini ya Pak. Iya, iya, betul. Sebagai sistem baru kan banyak orang Pak nih yang belum tahu Pak, juga nggak paham kan tentang KRIS. Jadi yang saya tanyakan apa itu KRIS Pak? Nah, terus kapan dimulainya sistem ini? Gitu. Terus apakah ada keadilan dalam sistem KRIS ini Pak? Itu yang kami tanya. Iya. Ya, kembali ke regulasi memang yang menjadi dasarnya memang kan sebenarnya tadi ya kalau bicara Perpres 59 ya 2024. Sebenarnya ini kan memang kalau bicara regulasinya satu ya tentunya ada Undang-Undang 40 2004 mengenai SCSN, kemudian Undang-Undang 24 2011 lah ya, mengenai BPJS. Kemudian ada turunan lanjutannya itu baik PP maupun Perpres. Nah, kita yang kaitan dengan yang ini mungkin Perpres ya. Jadi memang dasarnya di 2018 sebenarnya sudah ada Perpres 82 tahun 2018 lah ya ini. Jadi mengenai jaminan kesehatan ya. Memang udah beberapa kali diupdate lah revisi ya, mulai dari yang Perpres 75 2019, kemudian Perpres 64 2020 yang 4 tahun lalu lah kurang lebih. Nah, terakhir memang di Mei kemarin ada Perpres 59 ya, 2024. Nah, memang ada beberapa perubahan pasal ya, baik perubahan, penambahan, ataupun mungkin tanda kutip penghapusan atau pengurangan ya. Nah, bicara yang kaitan terutama dengan KRIS lah ya. Jadi kalau singkatannya kan memang kelas rawat inap standar lah ya. Jadi sebenarnya ya negara, pemerintah ingin yang namanya program JKN yang sudah masuk tahun yang ke-11 ini ya jalannya tentunya kita ingin lebih baik lagi lah. Nah, lebih baik ini ya lebih bagus lah, baik dari sisi tadi kita pernah ada yang namanya ya kalau disingkat ya Mas Rizky ya, Mas Tio ya, mungkin pernah ada yang namanya MCS istilahnya ya singkatannya. Jadi bagaimana layanan itu bisa lebih mudah, cepat, dan setara sehingga kita ada yang namanya transformasi mutu layanan. Nah, sama dalam hal rawat inap juga tadi amanatnya tadi di Perpres 59 ini ya, jadi intinya tadi lah pemerintah ingin yang namanya pasien yang dirawat tuh ada standarnya lah ya. Kelas istilahnya kelas rawat inap standar. Nah, standar ini tentunya ada beberapa mekanisme ya dalam pengertian tadi kan selama ini kalau Bapak Ibu dirawat kan memang sesuai hak, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, tapi memang implementasinya kelasnya sama-sama kelas 1, tapi bisa jadi antara satu rumah sakit dengan rumah sakit lain sama-sama kelas 1 tapi kondisi ya fisiknya berbeda. Jadi simpelnya misalnya satu ruangan itu sebenarnya kalau kelas 1 berapa orang sih? Berapa luasnya? Apa fasilitasnya? Itu bisa beda-beda yang kondisi sekarang ya, existing sekarang tuh. Ada mungkin yang kelas 1 itu sendiri, tapi ada juga yang berdua, tapi juga ada yang lebih mungkin dari 2. Kemudian ada yang luasnya ya tadi bervariasi juga fasilitasnya dan sebagainya. Nah, di konsep KRIS ini ya tadi nanti akan diatur supaya ya ada standarnya lah. Nah, jadi nggak ada lagi nanti ke depannya ya beda-beda masing-masing rumah sakit. Nah, tujuannya tadi sebenarnya ingin ya ada peningkatan tentunya. Karena kalau dibuat yang namanya standar ya berarti kan pasti oleh pembuat kebijakan ya sudah dipikirkan lah standar yang terbaik lah. Nah, sesuai dengan ya nanti memang pasti sesuai dengan regulasi, sesuai dengan iuran tentunya yang memang ditetapkan, dikumpulkan oleh pemerintah maupun oleh kami BPJS Kesehatan. Jadi secara prinsip sebenarnya ya kalau kita lihat di Perpres ya, Perpres 59 ya boleh bilang tidak ada yang isu ya tadi ya terutama perubahan seolah-olah kelas itu ya tanda kutip satu kelas, sebenarnya tidak ada yang menyebut juga satu kelas ya, tapi yang ada kelas rawat inap standar.